Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipah dengan NIM 2110912220003. Saya mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pendidikan, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat atau yang biasa kita sebut sebagai Miracle. Visi, terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi, 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan, 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing, wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi, menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan, 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintahan. 6. Menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademi dan keprofesian secara terintegritas dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahap-tahap perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. 6. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi.
Dengan mengidentifikasi dan memahami data, mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Dengan menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, advokasi kebijakan dan program, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, dan mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan secara strategis. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan menilai dan menangani literasi populasi, meminta dan menggunakan masukan masyarakat, mengomunikasikan data dan informasi, memfasilitasi komunikasi, dan mengkomunikasikan peran pemerintah, perawat, kesehatan, dan lainnya. 4. Mampu memahami budaya setempat dengan pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, menilai keragaman budaya, organisasi, dan kompetensi, menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, dan mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat, memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, negosiasi untuk menggunakan aset masyarakat, membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, dan mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat dengan pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat, menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam partai praktik, mengkritis dan mengembangkan penelitian, menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program, dan mengembangkan kemitraan akademis. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen dengan keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat, mengembangkan dan mempertahankan anggaran, memotivasi personel, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi, menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem dengan memasukkan standar etika ke dalam organisasi, menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawat kesehatan, dan organisasi lainnya, personil pendampingan, menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan, memastikan peningkatan kualitas yang berlanjut, mengelola perubahan organisasi, dan mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan educator atau yang biasa kita sebut miracle. 1. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan.
4. Apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling